Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Farid Manudin di acara podcast Eye of Empire. Nah, bagi teman-teman yang baru nonton gitu podcast ini, nantinya akan membahas mengenai ya intinya seputar dunia kripto gitu. Dan kita mengundang bintang tamu spesial gitu. Jadi intinya kita diskusi dua arah gitu. Nah, pada kesempatan kali ini udah ada Bang Ismail. Mangga kalau misalkan mau perkenalan. Baik, terima kasih Bang Kori. Sebelumnya perkenalkan nama saya, kalau di FB itu nama saya Ismail. Cuman nama aslinya di real life itu Aris. Jadi kalau sekarang saya statusnya sebagai mahasiswa, kegiatannya ya kalau di kripto kegiatannya paling nyambi-nyambi jadi ambasador gitu Bang, jadi ambasador, jadi community moderator kayak gitulah di kripto saya. Ya mungkin sekian Bang. Oke, baik. Nah, Bang, ini kan setiap orang tuh pasti ada awal-awal gitu ya, ada pendahuluannya gitu. Kalau misalkan dia tuh ke kriptonya, misalnya saya tuh waktu itu kenal dari aplikasi gratisan dulu, terus ke mining, terus cloud mining ya, terus ke airdrop gitu, sampai sekarang misalnya ke trading gitu. Nah, kalau misalkan dari abang sendiri tuh kira-kira awalnya tuh dari mana gitu? Ya sebenarnya sama juga kayak Bang Kori kan, dari aplikasi gratisan dulu. Cuman kalau cerita panjangnya dulu saya pas pertama kali itu megang Android sekitar kelas 1 SMK lah, kelas 1 SMK, dan udah mulai googling tuh cara-cara kayak menghasilkan duit lewat internet gitu kan. Dulu tuh kenal kayak aplikasi pertama kali saya kenal itu namanya Castry dulu. Mungkin Bang Kori pernah dengar gitu, Iya, yang dapetin pulsa gitu kan, segala macam. Nah, iya, dari sana, ya, dari sana terus googling-googling lagi, masuk ke beberapa grup, salah satunya kayak grup HTTP Injector buat internet gratis gitu kan. Dan terus waktu itu kenal sama yang namanya Bitcoin gitu. Udah mulai dengar-dengar tentang Bitcoin gitu. Dan masuk ke grup PBI yang sekarang. Masuk ke PBI, terus awalnya tuh bingung tuh Bang, kan banyak tuh yang nge-share apalah ini garapan segala macam, share referral dapat duit segala macam kan, nggak tahu gitu. Nah terus kenal-kenal dari sana, dari kripto itu pertama kali saya kenalnya kayak cloud mining gitulah, cloud mining ya kayak cloud mining ponzi segala macam gitulah, Doubler gitu kan. Pokoknya dari kenal kriptonya dari sana gitu Bang. oh oke bang. Eh, bener bener juga bang. Itu saya dulu tuh main caster itu sampai invite-nya itu sampai banyak gitu, tapi nggak pernah dapet HP sih. Itu kan dulu hadiahnya itu ada HP dan lain-lain gitu. Nah, Hmm. dan cloud mining juga bang, itu kan dulu tuh ramai banget ya. Malahan cloud mining tuh dulu uh, emang sih ada yang banyak kan scam gitu, tapi kalau misalkan kita masuk awal-awal itu lumayan ya bang. Tapi bagi teman-teman gitu yang mau main cloud mining sekarang tuh udah nggak disarankan, karena ya sekarang tuh banyaknya scam gitu, dan itu lebih ke hype gitu kita nyebutnya. Nah ini bang, berarti itu udah lama banget ya dari SMK gitu. Nah kalau misalkan sekarang tuh tadi kan udah diceritain juga gitu bang. Tapi kalau misalkan sekarang tuh kesibukannya di kripto itu apa gitu bang? Misalnya lebih ke trading atau apa gitu? Eh, Kalau kesibukan sih saya kayak nyari airdrop biasa aja gitu Bang. Cuman kadang kalau ada kayak apa project nyari roro buat kerja gitu kayak ambasador atau community moderator, nah situ saya masuk gitu. Kadang kebeli ya kadang kagak gitu. Kalau untuk sekarang sih saya megang role di project soft project namanya DAppOS. Mungkin kayak gitu Bang, kalau sekarang saya kesibukannya. Tapi airdrop masih aktif. Kalau untuk trading sendiri saya jarang sih Bang. Soalnya dari dulu saya tipikal orang yang nggak berani ngambil risiko gitu. Baik bang. Ini bang, berarti sekarang tuh lebih fokusnya ke airdrop juga, terus jadi ambassador, terus jadi community manager gitu ya bang. Nah, kalau misalkan ini Bang, cara kita misalnya pilih-pilih airdrop gitu. Soalnya waktu itu pernah ada gitu ya, pernah ada yang nanya, Bang gimana caranya kita tuh pilih-pilih airdrop gitu supaya nggak scam. Soalnya dia tuh ngerasa capek gitu, banyak-banyak banyak garap tapi nggak landing-landing gitu. Nah, kalau dari Abang gimana? uh, Sebenarnya nggak ada teori pastinya sih Bang. Cuman kalau saya gitu misalnya nemu project gitu kan, nemu project terus ulik-ulik deh tuh kan sosial medianya, Twitternya kayak apa. Dari Twitternya tuh saya lihat itu followernya siapa aja.
Kalau saya kan biasanya ngikutin kayak apa? Kayak VC-VC gitu kan. Kayak VC-VC investornya segala macam. Itu saya ikuti. Kalau mereka nge-follow gitu, ya kemungkinan itu project fundingnya gede gitu kan, pendanaannya gede gitu kan. Kalau pendanaannya gede, otomatis airdropnya juga gede biasanya kan buat komunitas gitu. Kalau saya sih gitu bang. Cuman kalau kalau teori pastinya nggak ada gitu. Kalau saya sih dominannya ke feeling gitu. Apalagi kalau misalkan kayak dulu, dulu itu kan airdrop kebanyakan kayak apa ya? Kayak ngisi form doang, terus FCFS gitu 100 orang dan ya JP gitu. Kayak segampang itu dulunya gitu. Cuman kalau sekarang saya filternya lebih ke kayak lihat dulu list investornya siapa aja gitu. Kayak gitu sih bang. Nah, itu teman-teman, benar kata Bang Ismail, kalau misalkan kita mau garap airdrop gitu, kita bisa lihat juga gitu backernya siapa, terus investornya siapa gitu. Dan itu biasanya ada di websitenya atau misalkan di Twitter juga tadi kata Bang Ismail. Nah, ini Bang, kalau misalkan kita berbicara dulu ya, airdrop itu kan kalau misalkan dulu ya, saya juga pernah gitu tahun 2000 sekitar 2020, 2021. 2020 lah itu. 2020 itu airdrop tuh lumayan enak gitu. Soalnya bener kata Bang tadi, kita FCFS gitu yang garapnya sedikit, ya otomatis kita menang terus gitu. Nah, kalau misalkan dari Abang sendiri gitu, penghasilan airdrop terbesar gitu, kalau misalkan boleh menyebutkan nominalnya itu berapa gitu, dan dari project mana gitu. Eh, Dulu sih paling gede dari Bikonomi kalau nggak salah namanya bang. Dari Bikonomi itu saya dapat satu akun sekitar ya 20 ribuan lah gitu. Dulu pas ATH harganya. Dolar Iya. Bang. Yeah. Wow, $20 berarti ya. Itu berapa ya? Gede banget gitu. Nah, itu teman-teman kalau misalkan kita tuh soalnya kan itu bukan cuma hoki doang ya teman-teman. Kalau misalkan kita garap airdrop ya Bang, ada juga kesempatannya gitu. Intinya jangan malas aja gitu. Ini Bang, soal Bikonomi ini tuh berarti airdrop biasa atau misalkan testnet? Soalnya saya dulu pernah dengar cuman agak lupa gitu. Bikonomi itu dulu testnet bang. Testnet. Dulu kalau seingat saya dulu pernah juga ada di-share sama beberapa channel airdrop, cuman ya karena itu dulu testnetnya itu rada susah gitu bang. Dia bukan bukan kayak Node, cuman kayak websitenya itu kayak apa ya, kayak nggak stabil gitu. Jadi orang-orang pada malas kerjain gitu kan. Cuman saya kan feeling saya kalau biasanya susah dikerjain gitu kan biasanya gede gitu kan. Biasanya gitu. Ya Nah kayak itu gitu saja. Iya. bermain feeling ya Bang. Iya. Berarti itu sekitar tahun 2021 atau 2000 berapa Bang? 2020 bang kalau nggak salah 2020 akhir. Oh, 2020 akhir gitu. Hmm. Iya Bang, ini kan pasti kalau misalkan namanya manusia gitu kan, kita garap-garap tesnya terus garap airdrop gitu, pasti ada malesnya gitu. Nah, kalau misalkan dari Abang sendiri gitu, kalau misalkan ada rasa malas gitu, biasanya gimana gitu cara mengatasinya kalau misalkan Abang? Kalau saya sendiri sih bang, kalau saya kan garap airdrop itu kita harus tahu dulu goals kita apa, yang mau kita capai itu kan apa gitu. Kalau saya nyemplung ke kripto itu alasan saya ya karena dulu tuh nggak ada penghasilan gitu kan, nggak ada penghasilan dan dulu emang benar-benar butuh juga gitu pemasukan karena emang latar belakang saya juga bukan dari keluarga yang berada gitu kan. Nah, jadi karena itu saya punya tekad gitu kan, gimana caranya bisa ngasilin sesuatu tapi saya nggak perlu capek-capek kali gitu loh, walaupun sebenarnya capek juga sih. Cuman gitu bang, kalau misalnya kita apa lagi malas gitu atau lagi kehilangan semangat, kita harus ingat lagi tujuan kita itu apa gitu. Tujuan kita apa, yang mau kita capai apa. Kalau misalkan saya lagi pengen beli ini tuh, lagi pengen beli barang A gitu kan. Nah itu saya ingat itu, saya ingat terus. Jadi pas semangat saya hilang, saya ingat lagi tujuan saya apa gitu. Kayak gitu sih bang. Baik Bang. Nah ini benar sekali ya kalau misalkan kita tuh uh, ingat lagi tujuan kita tuh harus ingat ininya apa, kayak goals kita gitu, karena itu manja banget gitu. Saya juga dulu tuh pernah pengen HP baru gitu ya. Terus saya garap-garap airdrop dan itu bener-bener
kayak rajin banget gitu Bang, dan sampai sekarang alhamdulillah dapet gitu. Dan teman-teman juga bisa gitu, kita tuh nentuin ditulis tuh lebih baik gitu, karena kalau misalkan ditulis biasanya ingat terus. Nah ini Bang, sekarang kan udah beda banget gitu ya Adobe zaman dulu sama sekarang gitu. Walaupun ada yang lagi tik juga gitu kayak Bikonomi misalnya Aptos, tapi nggak segede Bikonomi juga gitu. Tapi kalau misalkan menurut Abang gitu, cara kita survive di airdrop tahun 2023 ini tuh gimana gitu? Apakah harus kita tuh garap semua project atau misalkan kita pilih-pilih juga gitu? Eh, kalau kalau misalnya untuk pemula, garap aja semuanya gitu. Garap aja semuanya. Kita kan nggak tahu gitu. Yang mana yang akan meledak itu kan kita nggak tahu gitu. Jadi kalau sebagai pemula saya sarankannya ya garap aja semuanya gitu. Nah, terus tadi betul juga kata Bang Kori sambil catat gitu. Kita catat project-project mana aja yang kita ikuti gitu kan. Kemudian cara survive-nya sih gitu Bang, garap aja semuanya. Semuanya digarap gitu. Jangan malas-malasan lah gitu. Semuanya digarap, terus banyakin juga pasukan gitu kan. Banyakin pasukan Iya, juga gitu. Iya. Cuman kalau misalkan udah ngerti lah gitu alurnya, misalkan udah pernah JP sekali, kan kita bakal ngerti sendiri itu. Yang kira-kira sekiranya project mana gitu yang punya potensi bagus gitu kan. Nah, dari sana kita tentukan itu faktor-faktor apa aja yang bikin project itu bagus. Nah, nanti bakal kesaring sendiri gitu. Ikutin aja gitu, Bang. Cuman kalau awal-awal ya ikutin aja semuanya gitu. nah itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita kita ini benar-benar nggak tahu gitu, soalnya airdrop juga kan nggak pasti gitu. Jadi ya kita garap semua gitu sesuai kata Bang Ismail. Nah ini Bang, Abang kan tadi juga jadi community manager terus ambassador gitu. Nah ini teman-teman tuh banyak yang mungkin baru dengar juga gitu ada community manager terus ada ambassador gitu. Nah kalau misalkan ambassador dulu deh Bang, kalau misalkan ambassador itu kira-kira kerjaannya tuh ngapain gitu? eh, baik ambasador maupun community moderator itu atau community manager itu kerjanya sih lebih kayak ngurusin community aja sih Bang gitu. Jadi sebenarnya kerjanya simpel. Kita kayak kan project itu kan ada sosial medianya gitu kayak Twitter, Discord, Telegram segala macam. Kita kayak adminnya gitu. Jadi kalau misalkan ada member yang nanya, ada member yang bingung, ada member yang kesulitan segala macam, kita itu jadi yang jawab gitu. Kita itu jadi perantara masalahnya gitu. Misalnya member nemu masalah A, misalnya kita teruskan ke tim. Jadi kayak ya kita itu kayak kayak admin gitu, kayak admin aja gitu Bang. Iya Lebih sih. ke gitu sih. Iya, Dan itu digaji Bang? digaji Bang alhamdulillah. Itu Iya. kira-kira berapa ya Bang per bulannya? Eh, kalau yang ini kebetulan yang baru-baru ini sekarang kayak saya kayak lagi intern gitu, jadi kayak lagi magang gitu. Cuman kalau yang previous projectnya saya ya kisaran kisaran berapa dulu ya? Kisaran 200 sampai 300 lah sebulan. Eh, UMR ya teman-teman. Nah kalau Iya. misalkan teman-teman mau join jadi ambassador terus community manager itu sebenarnya gratis ya Bang. Yang penting kita punya portonya gitu buat joinnya. Mm-mm. Lumayan gitu, soalnya gede banget gitu ya, $200, $300 gitu. Iya. Berarti ini Bang, kalau misalkan community manager terus ambassador sebenarnya itu ramah gak sih buat pemula gitu atau misalnya ini tuh cuman buat orang-orang yang udah expert aja gitu di dunia kripto. Dibilang harus expert nggak juga sih Bang. Yang penting tahu aja gitu. Tahu aja sama projectnya gitu kan. Projectnya tentang apa? Misalnya tentang DeFi. Seenggak-enggaknya kalau misalkan projectnya tentang DeFi, kita ngerti gitu kan. Cara farming gimana, cara stakingnya gimana. Ya gitu aja sih Bang, kita ngerti dulu. Tapi ya nggak harus expert juga gitu. Orang baru kenal sebulan, 2 bulan itu juga bisa gitu. Asal ada kemauan aja sih Bang. Kemauan, kemudian untuk masalah skill, misalnya skill kayak Inggris, sebenarnya nggak harus expert juga, bisa aja kan kita pakai Google Translate segala macam. Sekarang kan segalanya udah ada di internet gitu. Iya, benar tuh. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini teman-teman mau ada apa ya, kayak misalnya ngarap airdrop, terus nyari penghasilan tambahan tuh bisa jadi community manager, terus ambassador gitu. Bener kata Bang Ismail tadi. Jadi intinya kita tuh nggak perlu expert banget gitu, tapi cukup tahu aja gitu. Misalnya kita mau masuk project A, kita harus baca dulu
project A itu mau ngapain, tujuannya apa gitu, supaya nanti kalau kita bisa jawab pertanyaan gitu ya Bang, intinya kalau misalkan Iya. member nanya. Nah ini Bang, kalau misalkan sekarang itu kan kripto tuh kayak lagi mungkin disebut nggak jelas gitu ya Bang, Bitcoin naik turun, terus lagi lesu-lesunya menurut saya. Nah, kalau menurut Abang itu, kira-kira main airdrop di saat seperti ini tuh worth it gak sih? Eh, Sebenarnya justru kalau dari pengalaman saya ya, justru di waktu-waktu bear kayak gini waktu yang bagus gitu untuk garap airdrop gitu. Ya meskipun project-projectnya rada pelit ya, karena suntikan modalnya sedikit juga gitu. Karena kondisi dari makroekonomi kita kan juga lagi buruk, ekonomi global juga lagi hancur-hancurnya, nggak jelas, ketidakjelasan gitu. Jadi ya ada baiknya juga sih garap airdrop sekarang. Kalau dari pengalaman saya, misalnya dulu pas zaman-zaman apa ya, tahun 2000 berapa gitu, belum bullish lah, belum puncaknya gitu. Tapi pas nyentuh ke puncaknya itu token-token yang didapat dari airdrop semuanya pada meledak semua gitu. Jadi yang dari estimasi awalnya cuma kayak puluhan dolar bisa jadi ratusan dolar gitu. Betul sekali teman-teman. Jadi kalau misalkan sekarang tuh lagi bear market, kita tuh lagi pasar tuh lagi lesu gitu. Garap airdrop itu kan gratis gitu. Jadi masih worth it gitu. Nah, Iya. ini Bang, ini kan bulan kemarin tuh lagi ininya apa ya disebutnya tuh bulan 1 ya Januari itu kayak narasi token-token AI itu lagi benar-benar naik gitu kayak misalnya Agi gitu terus dan lain-lain gitu. Nah ini kan itu naik banget berapa bulan tuh hampir 700% gitu. Kalau menurut abang sendiri gitu, kripto itu kan kayak mungkin lebih ke basisnya itu kayak ke hype gitu ya bang, lagi rame terus kita buy gitu, tiba-tiba naik gitu. Nah kalau misalkan kita tariklah ke airdrop itu bang, sebenarnya kalau misalkan airdrop itu airdrop juga ngikutin hype juga atau misalnya beda gitu. Kalau misalnya sekarang lagi banyak airdrop NFT terus lagi banyak testnet gitu, apakah sama juga gitu? Misalnya sekarang lagi hype testnet, kita ikutan testnet pasti cairnya gede atau misalkan tetap aja nggak pasti. Dari abang sendiri gimana? Um, Tetap, kalau menurut saya sih tetap aja nggak pasti gitu bang. Eh, Kalau dulu kan pas awal-awalnya testnet kan nggak se-booming sekarang gitu loh. Orang tahu testnet aja apa gitu testnet kan, ya nggak tahu gitu. Orang tahunya dulu kayak airdrop itu ya sebatas ya follow sosial media mereka gitu kan. Terus ngisi form gitu kan, sebatas itu. Terus mulai masuk testnet. Kemudian dari testnet itu ada beberapa project yang ngasih JP yang gede gitu kan. Nah kemudian baru hype gitu. Tapi pas zaman-zaman hype-nya kan kita eh, nggak semua project yang hype itu gede gitu. Ya apanya gedenya itu pas awal-awal doang gitu, yang cuman perintis-perintisnya doang gitu. Ya, jadi nggak sesuai juga, nggak relevan juga gitu bang. Meskipun sekarang yang hype-nya testnet atau sekarang yang hype-nya not, belum tentu juga itu bisa JP gitu. Baik, nah itu teman-teman. Jadi intinya saya simpulkan kalau misalkan airdrop itu lebih ke perintis ya Bang. Rata-rata perintis itu cairnya lumayan gitu. Misalnya testnet, terus perintis kayak Aptos itu airdropnya pakai NFT gitu. Nah itu kan lebih ke perintis terus tiba-tiba JP gede. Terus masih banyak lagi. Jadi teman-teman intinya sesuai kata Bang Ismail tadi ya garap aja semua gitu. Apalagi kalau misalkan ada airdrop perintis gitu. Maksud perintis di sini tuh baru gitu, sistemnya baru bisa kita coba gitu. Nah, kalau Abang sendiri gitu, harapannya gitu buat kripto di tahun 2023 ini tuh gimana gitu misalnya? Positif kah atau misalnya negatif gitu? Eh, Kalau untuk kripto sendiri tahun ini saya juga bingung bang gimana jawabnya. Cuman yang jelas kalau dilihat dari kondisi ekonomi global yang sekarang ini, sekarang kan Amerika sana lagi galak-galaknya gitu kan. Karena kemarin pas COVID kan mereka kan invasi gede-gedean gitu. Dan sekarang The Fed gitu, bank sentralnya mereka ya agresif pengen nurunin inflasi gitu dengan cara menaikkan suku bunga di luar ambang batas gitu.
Jadi dengan efeknya itu, dengan efek inflasi segala macam itu, dan agresifnya Amerika, kemudian ditambah lagi suasana geopolitik kita lagi panas-panasnya gitu kan, kayak misalnya kayak Ukraina Rusia ketegangannya kan belum selesai gitu. Jadi ini tuh sebenarnya momen-momen yang berbahaya gitu, yang riskan gitu bagi risk aset kayak kripto salah satunya. Nah, jadi kalau dilihat di tahun ini, sebenarnya pas awal-awal tahun itu katalisnya udah positif sih bang. Katalisnya udah positif. Dilihat dari beberapa token kan, beberapa koin udah tinggi gitu naiknya kan, awal-awal tahun gitu. Cuman kalau dilihat dari sekarang sampai sampai enggaknya sampai kuartal 2 dah, kayak sampai kuartal 2 itu mungkin kita bakal bear sih bang, kalau menurut gue. Kalau menurut saya gitu. Cuman nggak tahu kuartal selanjutnya bakal gimana gitu. Nah, itu dia teman-teman. Jadi itu kripto ya. Dan bagi teman-teman mungkin di sini yang bingung itu kenapa kripto terus saham juga sebenarnya sama semuanya. Kita tuh harus peka gitu terhadap misalnya kejadian kayak misalnya The Fed terus netapin suku bunga, terus misalnya kondisi geopolitik gitu ya teman-teman. Teman-teman harus ingat bahwa yang trading itu adalah manusia gitu, dan manusia tuh punya psikologi masing-masing gitu. Maksudnya kalau misalkan geopolitiknya itu nggak stabil gitu, otomatis kan manusia juga mikir itu, kalau misalkan ini nggak stabil, kira-kira gimana ya, misalnya saya cabut aja dah investasi, dan itu semua kayak ya kita manusia gitu. Jadi pasar itu mau nggak mau kita tuh ya pasti berhubungan sama psikologi, dan psikologi berhubungan sama kejadian sekitar kita gitu. Jadi teman-teman harus mulai peka gitu. Nah ini bang, kalau misalkan kita bicara soal kripto itu kan, kripto tuh nggak bisa berdiri gitu ya tanpa developer gitu. Misalnya di Solana itu banyak developer yang mulai sekarang naik lagi gitu, karena mereka tuh luncurin apa ya, mereka tuh punya HP ya bang, Solana tuh kalau nggak salah Solana Saga atau apa ya. Nah itu buat developernya gitu. Dan kemarin kita tuh kan Solana season gitu sebenarnya banyak juga developernya. Cuman kemarin tuh ada case di mana mungkin itu kayak developer juga gitu bang, tapi dia tuh lebih ke nyari untung aja gitu, dan itu dari Indonesia gitu. Kalau menurut abang itu kondisi seperti ini tuh ada dampaknya nggak sih ke ekosistemnya tersebut gitu? Ya tentunya ada dampaknya ya bang ya. Apalagi developer itu di kripto itu kan kayak developer itu kuncinya gitu kan. Gimana developernya itu ya cerminan dari projectnya juga kan. Jadi misal developernya banyak yang ya gitulah, ya otomatis cerminan orang akan projectnya juga hancur gitu. Cuman kalau misalnya kita ambil contoh kayak Solana itu kan awal-awal hype-nya dulu kan karena developer developer micin ya, karena banyak project micin di sana. Tapi micin di sana itu developernya kayak berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur kayak RPC, Supernode dan lain sebagainya, dan mereka berperan aktif gitu. Cuman kalau sekarang kan developer token atau project-project tertentu gitu cuman kayak kayak nyari cuan doang gitu, karena udah hype dari perintis itu tadi, dia cuma manfaatin hype doang, dan cuman ya kayak sekedar ngambil untung doang, terus tinggal pergi kabur, dan itu ya bisa tentunya akan berdampak buruk terhadap nama baik projectnya sendiri gitu bang. Itu sih menurut saya. Nah betul sekali ya teman-teman, dan bener tuh bang, saya tuh dulu ngerasain gitu itu pas tahun 2021 tuh waktu Solana season itu kayak developernya tuh banyak banget yang kayak mereka tuh bener-bener developer dan ngembangin juga yang bisa ngirim airdrop ke banyak address langsung gitu intinya. Terus banyak akun-akun yang nambah ini juga gitu, nambah pengetahuan juga, karena yang saya rasain tuh tahun 2021 pas Solana season tuh developer terus sama ini tuh ngumpul di satu tempat gitu, terus mereka tuh ramah-ramah gitu. Sedangkan pas Solana season kemarin gitu ya bang, kalau misalkan kita bicara ke Solana season itu ada sih yang cair gitu airdropnya, dan itu lumayan gede juga, tapi setelah itu malah kayak Solana tuh kayak jadi tempat
micin gitu ya bang, disebutnya micin. Banyak ya kayak dulu lagi, cuman agak nggak, menurut saya lebih ke ya nggak enak pokoknya gitu. Tapi teman-teman walaupun begitu sekarang tuh Solana udah banyak ini ya, banyak inovasi gitu. Kemarin Ripple banyak lagi gitu. Tapi kalau lihat itu udah di Solana banyak micinnya gitu, dan teman-teman juga harus hati-hati gitu kalau misalkan mau nyoba micin gitu. Nah ini Iya sebelumnya bang. saya ngucapin terima kasih gitu buat Bang Ismail. Saya tuh enak gitu Bang, panggil Bang Ismail. Iya, nggak apa-apa bang. Ya siap-siap. Ini tuh udah nggak kerasa kita udah ada di akhir acara. Sekali lagi saya mau ngucapin terima kasih karena ini tuh weekend gitu ya teman-teman. Weekend dan Bang Ismail mau menyempatkan diri ke sini gitu. Akhir kata saya Bang Yogi dan Korea Manudin. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.